Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat akan kembali melanjutkan sidang peninjauan kembali Saka Tatal dengan agenda menghadirkan keterangan ahli setelah sebelumnya kemarin saudara pihak Saka Tatal ini sudah menghadirkan sejumlah saksi fakta saudara. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Sudah ada Profesor Suparji Ahmad di studio. Selamat pagi, Prof. Suparji. Pagi, Mbak. Prof, ini kan kalau kita lihat ya, mungkin banyak juga yang masyarakat yang masih belum paham hukum begitu, masih awam hukum begitu ya. Nah, Anda melihat apa sebenarnya PK ini tuh apa? Peninjauan kembali ini apa dan apa tujuan kemudian Saka Tatal ini mengajukan PK padahal kan dia sudah bebas, sudah di sudah keluar dari penjara. Ya, berkaitan dengan PK, secara historis ini kan satu momentum yang ditandai karena ada satu putusan yang tidak berkeadilan. Jadi fondasi PK di Indonesia itu ketika kasus Senkan-Karta, secara historis itu. Pada waktu itu Senkan-Karta dihukum, dianggap melakukan satu pembunuhan. Tapi ternyata ada orang lain yang kemudian sebagai pelakunya dan kemudian mengakui. Karena adanya pengakuan dari itu, maka kemudian menyebabkan Senkan-Karta tadi dibebaskan. Jadi itulah yang kemudian dijadikan dasar terhadap PK yang ada di Indonesia. Sedangkan secara filosofis bahwa upaya pencarian keadilan itu tidak boleh berhenti, tidak boleh ada pembatasan. Maka dilakukanlah upaya hukum luar biasa berupa PK. Karena sementara ini upaya hukum biasa itu kan banding dan kasasi. Karena ada hal-hal yang luar biasa dalam konteks pencarian keadilan tadi itu, maka kemudian dilakukan mekanisme PK. Sedangkan yang ketiga bahwa PK memang dimungkinkan secara yuridis karena diatur dalam KUHP pasal 263 dengan 3 alasan. Satu, adanya novum, keadaan baru yang diduga kuat memiliki implikasi. Seandainya keadaan baru itu mengemuka di dalam persidangan, itu akan berdampak. Putusan tidak sama dengan putusan yang sudah diputuskan pengadilan sebelumnya. Bisa bebas, bisa lepas, bisa kemudian berkurang hukumannya. Kemudian yang kedua, alasannya adanya kekeliruan-kekhilapan hakim dalam mengambil sebuah putusan. Kekeliruan-kekhilapan hakim itu bisa berubah, menafsirkan undang-undang, posita tidak selaras dengan petitumnya, tidak ada positanya, kemudian menafsirkan tidak sesuai dengan asas umum dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada alasan berupa putusan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang kemudian menyebabkan perlunya ditinjau kembali. Nah, itulah kemudian yang perlu dibuktikan dalam konteks peninjauan kembali bagaimana pemohon dalam hal ini Saka Tatal sebagai pemohon sudah bebas. Mengapa kemudian perlu kemudian mengajukan PK padahal karena sudah bebas. Yang bersangkutan sangat berkepentingan. Siapapun yang mendapatkan status sebagai misalnya dinyatakan bersalah, pernah menjadi terpidana, itu akan berkaitan dengan bagaimana soal SKCK, bagaimana pekerjaan, bagaimana rekam jejak. Maka yang bersangkutan bermaksud membersihkan namanya supaya kan diputus bebas murni, supaya dapat rehabilitasi, dan itu penting bagi yang bersangkutan. Dan saya kira bahwa ini, saya katakan di awal tadi, pencarian keadilan itu tidak boleh berhenti. Hanya mekanisme-mekanisme formil secara limitatif, tetapi kalau merasa ada ketidakadilan, merasa ada ketidakbenaran dalam proses hukum, maka kita apresiasi, termasuk Saka Tatal ini. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dalam proses pengajuan PK tadi itu betul-betul prosedural, betul-betul substansial, betul-betul fokus pada proses pembuktian. Kalau kita cermati adalah dalam PK ini kan pada satu sisi pemohon menyerang menyerang, mematahkan putusan-putusan dalil-dalil sebelumnya. Sementara dari pihak jaksa dalam konteks ini sebagai termohon, ini bertahan saja. Bertahan dalam arti apa? Supaya proses putusan sebelumnya itu adalah benar, tidak dikoreksi. Sementara hakim adalah bagaimana kemudian mengevaluasi, memandu, mengawal persidangan. Nah, di sini ada sebetulnya proses adu pembuktian. Nah, kalau kita cermati apa yang digunakan oleh pemohon melalui penasihat hukumnya, yaitu dalam konteks konstruksi novum, itu direpresentasikan dalam 3 hal setidaknya, yaitu adanya saksi, adanya bukti surat, termasuk kemudian ahli. Nah, ini apakah kemudian mampu meyakinkan hakim di pengadilan negeri, kemudian rekomendasinya sesuai dengan kepentingannya, dan nanti Mahkamah Agung yang akan kemudian mengambil putusan. Jadi itulah sebetulnya urgensi dari PK. Harapannya
adalah betul-betul fokus, tidak bias, tidak kesana kemari. Dalam kalau kita cermati pemberitaannya kan, ini kan sepertinya mengarah pada proses penyidikan yang tidak benar, proses penyidikan yang tidak sebagaimana mestinya. Ada dugaan rekayasa, ada dugaan tekanan, dan lain sebagainya, kalau tidak ngaku. Padahal harus kita cermati, proses hukum ini kan bertingkat. Dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan di tingkat pertama, di tingkat banding, sampai kemudian kasasi. Mestinya yang dicermati tidak semata-mata apa yang ada dalam proses penyidikan, tetapi membuktikan bahwa di dalam pertimbangan di kasasi tadi, itu ada kesalahan-kesalahan. Termasuk juga membuktikan ada satu bentuk novum-novum yang kemudian mematahkan pertimbangan hukum, putusan hukum di kasasi. Misalnya, sejauh ini yang mengemuka bahwa putusan ini harus dianggap benar karena adanya ruda paksa, karena adanya pembunuhan, kemudian dihukum beberapa orang sebagai terpidana. Tetapi pada sisi yang lain adalah mengatakan bahwa ini tidak ada itu, karena ada sebuah kecelakaan. Nah, bagaimana argumentasi tadi itu meyakinkan majelis hakim di PK? Dan inilah saatnya ajang pembuktian. Ajang pembuktian untuk menghadirkan fakta, saksi fakta, dan hari ini adalah ahli yang kemudian dihadirkan oleh pihak Sakatatal. Termasuk adalah juga meyakinkan hakim ini sebenarnya dugaan kecelakaan murni, dugaan kecelakaan tunggal, ataukah kemudian memang ada dugaan pembunuhan, bahkan ruda paksa di sana, gitu ya, karena ditemukan adanya bukti DNA setelah ekshumasi. Itulah yang kemudian menjadi perdebatan dan harus dibuktikan oleh pihak dari Sakatatal ini ya. Saya juga telah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom, sudah ada kuasa hukum dari Sakatatal, ada Pak Siprus Tatali. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Siprus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suparji. Yang sudah menyampaikan tadi. Siap. Oke, ini kita dalam breaking news Kompas TV ya Pak Siprus. Pak Siprus, ini kan kalau kita lihat ya, hari ini adalah juga jadi ajang pembuktian bagi para kuasa hukum dari Sakatatal. Setelah sebelumnya kemarin ini merupakan ada saksi fakta yang kemudian sudah dihadirkan, dan hari ini ahli hari ini yang sudah disiapkan oleh pihak Sakatatal, siapa sajakah mereka, dan fokusnya nanti akan memberikan pandangan dan juga keterangan menurut para ahli ini fokusnya kemana, Pak Siprus? Baik, terima kasih. Pertama soal manajemen penyidikan. Itu yang pertama, penyidikan itu seperti apa melalui baik dari sisi KUHAP maupun Perkap Kapolri. Yang kedua, kami sampaikan bahwa bukti yang kemarin saksi fakta menyampaikan di persidangan bahwa mereka dijemput paksa, tak ada prosedur, dan kedua, mereka menolak karena mereka tidak ada TKP atau tidak ada di tempat terjadi suatu dugaan tindak pidana yang pembunuhan tadi. Dan itu yang sudah di persidangan kemarin, bahwa saksi fakta seperti Aldi menyaksikan bagaimana perlakuan oknum di Polres Kota Cirebon terhadap semua mereka dituduh untuk melakukan pembunuhan. Yang kedua yang paling sangat miris adalah pengakuan Lega Akbar bahwa dia sudah menolak dijemput oleh Ibnu Rudiana melalui AIP itu untuk saksi. Karena apa? Dia sudah mencabut kesaksian karena dia disuruh berbohong. Bahwa dia sudah mengatakan dia tidak ada di TKP dan kejadian itu. Sudah dibantah itu ya? Iya, sudah dibantah. Jadi tinggal satu yang kesaksiannya itu si Aep. Karena Aib ini adalah waktu pengakuan juga yang di beberapa media televisi bahwa Dedek mengatakan kami juga memberikan keterangan harus palsu, berarti kan sudah 2-1 skor, 2-1 tinggal Aib. Dari persidangan kemarin Pak Supardi bahwa yang sebelum meninggal itu kurang lebih sampai 30 menit kalau dikatakan meninggal itu, Sidi maupun Mega mereka bersama-sama dengan almarhum Vina. Itu dengan almarhum Vina sebagaimana bukti foto bahwa si Vina meminjamkan baju Bidi. Dan izin mohon maaf bahwa Vina minta tolong dia pinjam uang 50.000. Dengan segala hormat mohon maaf untuk pembeli pembalut maupun mie buat mie untuk mie instan itu yang sebagaimana saksi yang sebelum kejadian
Baik. 20 menit, 10 dan 20 menit lah. Itu yang disampaikan di persidangan oleh Oke, Mega. Pak Siprus, dalam persidangan ini berarti kuasa hukum dari Saka Tatal juga menghadirkan Susno Duaji ya untuk diberikan atau diperdengarkan keterangannya sebagai ahli, betul ya? Ya, betul, dengan Pak Ugro, mantan wakil. Mantan Kabar Eskrim, betul ya? Iya, mantan Kabar Eskrim Pak Sus betul akan hadir. Dan kedua Pak Ugro maupun Pak ahli pidana Pak Prof. Mas Marsuki itu juga akan hadir. Dari 6 orang disebut kemarin, ada 1 yang sementara dikonfirmasi. Oke. Keterangan ahli. Oke, Pak Siprus. Karena dia tidak bisa hadir. Siap.